Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari ananda sekalian kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana semakin banyak kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, ya. Dalam pembelajaran kita ini udah pertemuan ke berapa ya? Ke-6 kalau tidak salah ya. Jadi anak-anak ustazah semua untuk yang kelas 11 untuk kimia, kemarin kan kita ujiannya itu baru fisika ya, UH-nya itu pH 1 itu baru fisika. Untuk kimia kan kemarin ini sudah selesai kita bab udah selesai kita bab hidrokarbon. Ustazah ingat sih belum ada pH ya. Jadi insyaallah di minggu depan lah kita penilaian harian untuk bab hidrokarbon ya. Nah, jadi kita lanjutkan kembali materi pembahasan kita di termokimia. Jadi ustazah ingatkan kembali materi kita yang lalu. Termokimia itu adalah ilmu kimia yang membahas tentang term itu adalah suhu ya. Jadi yang akan kita bahas dalam termokimia itu perubahan kalor reaksi kimia, perubahan entalpi, perubahan perubahan entalpi reaksi. Dan minggu lalu juga kita sudah membahas apa itu entalpi ya. Kalau di sini dibuat simbolnya adalah delta H di situ dalam bahasa Inggris heat, panas ya. Entalpi ini berasal dari kata entalpien, bahasa Yunani kalau tidak salah. Jadi kalau secara internasionalnya itu heat, panas dia ya. Jadi kita juga kemarin sudah membahas mengenai ada sistem dan juga lingkungan ya. Ada sistem, ada lingkungan. Apa itu sistem? Sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sistem dan mempengaruhinya pastinya. Jadi berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan, sistem itu dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan juga ada sistem terisolasi, ya kan? Nah, kalau dia sistem terbuka, baik dari luar ke dalam, baik dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan, energi itu bisa bertukar. Sedangkan dia sistem tertutup, dia pertukaran energinya hanya bisa dari lingkungan ke sistem, tapi tidak bisa keluar dari sistem ke lingkungan. Demikian kalau terisolasi itu lawan dari sistem terbuka. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali. Materi kita sekarang adalah persamaan termokimia. Nah, kalau di kelas 10 kan kita sudah membahas tentang persamaan reaksi. Contoh ustazah buat apabila gas karbon dioksida dibakar akan menghasilkan gitu misalnya kan CO2 tambah O2, kan seperti itu dia persamaan kimia. Jadi sebenarnya persamaan kimia dan termokimia hampir sama, cuman ada sedikit pembedanya, di mana persamaan termokimia ini adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpinya, ada delta H-nya, ada di ujungnya itu dia kasih tahu delta H sekian. Nah, ini contohnya ya. Persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi dan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi. Misalnya, kalau dia wujudnya gas dibuat dalam kurung huruf G, ya kan? Ini di kelas 10 juga sudah pernah kita pelajari. Kalau dia wujudnya padat atau solid, maka dia diberi simbol S. Kalau cairan murni, maka dia berupa liquid. Sedangkan kalau dia larutan, maka dia aqueous dia ya. Nah, contohnya ini persamaannya C2H2 dalam wujud gas gitu ya cara bacanya, ditambah dengan 2,5 O2 dalam wujud gas, bereaksi menjadi 2CO2 dalam wujud gas tambah H2O dalam wujud gas dengan entalpinya sebesar minus 142 kJ. Ingat kembali materi kita di minggu lalu tentang endotherm dan exotherm.
Masih ingat? Kalau dia yang dikatakan dengan endotherm, yaitu reaksi kimia yang memerlukan panas. Endo itu memerlukan panas, delta H-nya positif. Sedangkan kalau exotherm itu adalah yang dia itu melepaskan panas, delta H-nya negatif. Jadi kalau ada persamaan termokimia seperti ini, delta H di ujungnya bernilai minus, berarti reaksi termokimia ini adalah termasuk reaksi exotherm. Itu ya, ingat ya nano saja ya. Kalau delta H-nya negatif, maka itu termasuk reaksi exotherm, sedangkan kalau delta H-nya positif termasuk reaksi endotherm. Ya. Nih, apabila arah reaksi kimia dibalik, maka besar perubahan entalpinya adalah sama, akan tetapi tandanya akan berubah. Ya, tandanya akan berubah. Perhatikan ini, persamaan pada A dan B ini sebenarnya sama. Pada sebelah kiri, pada persamaan pertama, pereaksinya menjadi hasil reaksi pada persamaan B. Begitu juga pada hasil reaksi pada persamaan A itu menjadi pereaksi pada persamaan B, sehingga delta H pada persamaan A bernilai minus, sedangkan pada B itu bernilai positif. Nah, Ustazah buat contohnya lagi nih biar tidak bingung. Ustazah buat lagi misalnya di sini, itu ya, CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Sudah, delta H-nya misalnya adalah minus A kilojoule. Sudah. Lalu setarakan di sini C1 H, di sini 4, di sini 2, berarti ini kali 2. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 2 tambah 2 4, berarti di sini 2. Setara ya. Nah, ini namanya sudah termasuk persamaan termokimia, berarti ini adalah reaksinya exotherm. Namun apabila kita balik menjadi begini, CO2 tambah 2H2O menghasilkan CH4 tambah 2O2, maka harga delta H-nya juga dibalik. Apanya? Tandanya. Menjadi delta H-nya bernilai positif A kilojoule. Itu ya anak-anak saja ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, maka nilai perubahan entalpinya juga akan dikalikan dengan faktor pengalinya tersebut. Jadi misalnya nanti ini dalam perhitungannya, pastinya dalam perhitungan kita, apabila nanti dia membutuhkan faktor pengali misalnya dikali 2, ini misalnya kali 2, maka entalpinya juga ini nanti harus kita kalikan dengan angka 2 ya. Nah, sekarang kita mau membahas jenis-jenis perubahan entalpi. Kita mau membahas dulu jenis reaksinya, perhitungannya nanti kita bahas ya. Perhitungannya nanti. Perhatikan, perubahan entalpi itu yang akan kita bahas di sini ada namanya reaksi pembentukan standar. Pembentukan. Ini dengarkan ya, amati, cermati dan pahami kata-kata yang Ustazah tekankan ya. Reaksi pembentukan standar, membentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, lawannya reaksi penguraian standar, diuraikan. Satu dibentuk, yang satunya lagi diuraikan. Pembentukan lawannya penguraian. Untuk apa itu saja? Biar nanti antuna semua paham maksud dari reaksi itu. Lalu reaksi pembakaran standar. Lalu ada satu lagi reaksi netralisasi standar. Tapi yang paling umum kita gunakan biasanya pada entalpi ini 3 sih biasanya ya, pembentukan, penguraian, pembakaran. Tapi kadang-kadang netralisasi ada sesekali muncul ya. Nah, kita lihat satu persatu. Perhatikan contoh yang Ustazah buat ini ya. Reaksi pembentukan standar, apa yang dikatakan dengan dibentuk? Anda semua pernah membentuk sesuatu enggak ini kira-kira?
Misalnya membuat kue. Ini masa-masa lockdown ini banyak kali yang membuat kreativitas, membuat ini, membuat itu. Apalagi saja lihat nih banyak anak uluan yang ikutan main TikTok, cara membuat ini itu. Jadi pergunakanlah ananda sekalian sosial media itu dalam suasana seperti ini dengan hal-hal yang positif. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang mau eksis-eksisan. Kalian itu anak ulunuha ya. Jadi jagalah jati diri kalian, jati diri Islam. Jadi jaga kehormatan kalian. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang berbaur-berbaur seperti itu ya. Nah, reaksi pembentukan standar. Reaksi pembentukan standar. Ya. Kalau yang dikatakan dengan pembentukan ya, kalau di dalam buku kita ini nanti ini disimbolkan dengan delta HF. F di sini maksudnya adalah formation ya. Jadi entalpi formation, pembentukan entalpinya lah gitu ya. Delta HF pembentukan. Sudah? Kalau yang dikatakan dengan reaksi pembentukan standar, yaitu reaksi yang dibutuhkan untuk membentuk suatu senyawa dalam keadaan standar dari unsur-unsurnya. Ustazah ulangi, yang dikatakan dengan reaksi pembentukan standar ya, yaitu reaksi entalpi reaksi yang diperlukan untuk membentuk suatu senyawa, 1 mol senyawa ya, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat, kata kuncinya adalah 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi dia terbentuklah 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau tidak dari unsur-unsurnya, itu tidak termasuk reaksi pembentukan. Kayak mana maksudnya ini Ustazah? Nah, contoh. Perhatikan, saya kasih contoh yang termasuk reaksi pembentukan dan juga yang tidak termasuk reaksi pembentukan. Misalnya N2 tambah N2 tambah H2 lah biar gampang. H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Sudah? N2 tambah O2 menghasilkan H2O. Delta H sama dengan negatif A kilojoule gitu misalnya. Lalu Ustazah buat di sini contoh kedua. Contoh keduanya kita kembali ke yang tadi. Si CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O, delta H-nya minus B kilojoule. Perhatikan. Kalau Ustazah tanya, sebelum Ustazah jelaskan nih, di antara dua contoh ini, yang manakah yang termasuk reaksi pembentukan? Coba Ananda lihat dulu. Tadi pengertian dari reaksi pembentukan Ustazah bilang adalah, jadi pembentukan reaksi, pembentukan 1 mol senyawa. 1 mol senyawa berarti hasil akhirnya nanti 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Lihat, antara contoh 1 dan 2 kalau pada contoh 1, gas hidrogen ditambah dengan gas oksigen menghasilkan 1 mol H2O. Sedangkan kalau contoh yang kedua, CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Yang dikatakan dengan pembentukan yang sesungguhnya adalah contoh yang pertama. Kenapa? Karena H2O di sini dibentuk dari unsur-unsurnya langsung, H2 dan O2. Unsurnya ini belum bersenyawa, walaupun dia bersenyawa masih dengan dirinya sendiri gitu. Sedangkan kalau contoh yang kedua ini memang dibentuklah CO2, akan tetapi pembentukannya itu bukan dari unsurnya langsung, tapi dari mana? Ini sudah pembentuk senyawa CH4. Ini memang masih unsurnya, akan tetapi di sini CH4 sudah membentuk senyawa. Jadi yang kedua ini tidak termasuk ke dalam reaksi pembentukan. Jadi harus dari unsur-unsurnya langsung. H2O unsurnya adalah H dan O gitu. Atau misalnya
Atau misalnya H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Ini juga termasuk reaksi pembentukan. Jadi senyawa HI dibentuk langsung dari unsurnya, yaitu H dan I. Gitu ya anak-anak ustazah ya. Tapi kalau dia nanti pembentuknya atau artinya adalah unsur yang ada di sebelah kiri tanda panah itu tidak unsurnya langsung, atau dia terbentuk dari senyawa, maka itu tidak termasuk reaksi pembentukan. Gitu ya. Paham ya anak-anak ustazah ya? Nah, sebaliknya kalau yang dikatakan dengan reaksi penguraian standar, yang kedua adalah reaksi penguraian, diuraikan, penguraian standar. Ya, kalau reaksi penguraian itu disimbolkan dengan delta HD 0. Delta HD. Penguraian itu adalah lawan dari pembentukan. Kalau reaksi pembentukan ini tadi adalah pembentukan 1 mol dari unsur-unsurnya, kalau penguraian itu adalah penguraian 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau kita sudah ada membuat satu contoh reaksi pembentukan, tinggal balikkan saja reaksinya, itu sudah termasuk reaksi penguraian. Saya ulangi, reaksi pembentukan itu tadi adalah reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sementara kalau penguraian adalah penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau tadi di sini salah satu contoh daripada reaksi pembentukan adalah H2 tambah O2 menghasilkan H2O, buatlah reaksi penguraiannya, katanya begini, ya balikkan saja, yaitu H2O menghasilkan H2 tambah O2. Delta H-nya bagaimana ustazah? Seperti ketentuan tadi, apabila dibalik maka nilai delta H-nya juga dibalik. Apanya? Tandanya. Kalau pada reaksi pembentukan ini tadi nilai entalpinya adalah minus A kilojoule, maka di sini nilai entalpi kita adalah positif A kilojoule. Begitu. Paham ya anak-anak ustazah ya? Atau contoh lainnya, kalau misalnya ustazah kasih seperti ini, coba tentukan ini reaksi pembentukan atau penguraian gitu ya. Nah ini misalnya H2 tambah Cl2 menghasilkan H2HCl. Delta H sama dengan positif X kilojoule. Sudah? Udah, langsung perhatikan saja di sini. Ini unsur-unsurnya nih. Yang ada di sebelah kiri adalah pembentuk, unsur-unsur pembentuk. H2, Cl2, unsur H, unsur Cl. Hasilnya adalah senyawa HCl. Berarti ini termasuk reaksi pembentukan. Ya, tapi ustazah di sini koefisiennya 2. Ini nanti di perhitungan kita hitung-hitungan ya. Tidak apa-apa, jangan permasalahkan dulu koefisiennya 2. Ya. Lalu kalau misalnya dari sini, buatlah reaksi penguraiannya katanya. Tinggal balikkan saja. 2HCl menghasilkan H2 tambah Cl2, delta H-nya juga balik minus X kilojoule gitu. Gampang kan? Oke, saya yakin sudah bisa, insya Allah ya. Sekarang kita lanjut reaksi yang berikutnya adalah reaksi pembakaran delta HC combustion. Itu ingat ya anak-anak ustazah ya, lambang-lambangnya diingat. Kalau dia reaksi pembentukan itu dia disimbolkan dengan delta HF ya, pembentukan delta HF, penguraian delta HD. Kalau dia reaksi pembakaran delta HC. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, reaksi pembakaran standar. Simbolkan dengan delta H combustion. C combustion, pembakaran. Nah, ini kalau yang dikatakan dengan reaksi pembakaran, anak-anak ustazah semua sudah bagi buku kemarin kan. Jadi kalau sudah membagi buku, bolehlah ustazah sambil mengajar ini sambil dibuka juga bukunya.
Jadi kita memegang buku yang sama. Ini materi kita kalau untuk reaksi pembakaran ada di halaman 74 ya. Jadi silahkan kalau itu buku-buku pribadi, silahkan di Stabilo gitu, pengertiannya di Stabilo. Jadi penjelasannya, nah dengarkanlah Ustazah ini ya. Jadi yang dikatakan dengan reaksi pembakaran standar itu adalah reaksi termokimia yang dibutuhkan untuk membakar ya, untuk membakar dengan sempurna, dengan menggunakan gas oksigen. Ingat ya, jadi salah satu ciri khas dari pembakaran ini adalah nanti dia ada reaksinya itu ditambah O2 gitu. Kalau di dalam reaksi termokimia ada nanti lihat tambah O2, berarti itu adalah reaksi pembakaran. Saya ulangi, kalau nanti lihat di dalam suatu reaksi kimia, termokimia, ada dia tambah O2, berarti itu sudah termasuk reaksi pembakaran. Dah? Nah, contoh saja kasih di sini contohnya. Fe besi dibakar. Pernah nggak dibakar besi? Pernah ya? Besi dibakar. Kapan itu? Kalau mengelas itu kan termasuk membakar besi itu, ya kan? Besi dibakar tak menghasilkan Fe2O3. Ini kalau misalnya Ustazah mau tanya ini, kira-kira masih tahu nggak ini ya? Fe2O3 ini dari mana datangnya? Apakah bimsalabim atau gimana nih? Apakah ada yang ingat ini Fe2O3? Kok tiba-tiba gini Ustazah ya? Fe-nya di sini 1, O-nya di sini 2. Kenapa tiba-tiba Ustazah tuh bimsalabim Fe-nya 2, O-nya 3? Ayo, kira-kira ada nggak? Ini Ustazah kasih nih tugas sama kalian. Ini adalah materi kita di kelas 10 tentang apa? Ya, persamaan reaksi yang ada tabel-tabelnya itu Fe2 plus O3 minus yang seperti itu. Nah, baru kali silang sehingga senyawanya menjadi ini, gitu kan? Jadi Ustazah menunggu nih. Ustazah menunggu dari kalian semuanya dari mana ini Fe2O3 ya. Itu tugas sederhana untuk hari ini khusus untuk kimia. Dah. Kita ulangi lagi. Fe tambah O2 menghasilkan Fe2O3. Delta H-nya adalah sebesar minus 413 kilojoule. Ada di sini tambah O2. Artinya reaksi ini adalah reaksi pembakaran. Dan ada satu hal yang perlu Ananda ketahui dan ingat. Karena biasanya juga pada reaksi termokimia yang paling sering dibakar itu adalah senyawa hidrokarbon. Apa itu? Yang kita belajar kemarin di bab 1. Ya. Jadi yang paling sering dibakar itu biasanya adalah senyawa HC, senyawa hidrokarbon. Apabila ingat nih ya. Ini catatan penting ini. Jadi kalian nggak perlu lagi memikir-mikir apa ya hasil reaksinya ya, nggak gitu lagi. Jika hidrokarbon HC saja singkat ya, jika hidrokarbon dibakar maka hasilnya sudah pasti nih ya, hasil akhirnya sudah pasti CO2 tambah H2O. Hasil akhirnya pasti gas karbon dioksida dan air. Itu udah pasti ya. Contohnya kayak mana Ustazah? Contoh, misalnya saya buat nih. Ini hasil akhirnya sudah pasti, nanti tinggal kalian menyetarakan. Contohnya C8H18 dibakar. Udah tambah 2. Ini C8H8 hidrokarbon kan? Ada CH-nya, ya udah hidrokarbon. Hasil akhirnya itu udah pasti CO2 tambah H2O. Nggak usah pikir-pikir lagi apa-apa. Oh ini hidrokarbon dibakar, udah langsung CO2 tambah H2O. Lalu apa udah selesai? Belum. Jadi diapakan lagi? Setarakanlah dia unsur-unsurnya. C di kiri berapa, C di kanan berapa, gitu kan? Sekarang ayo kita setarakan dulu. C di sebelah kiri ada 8. Ya, berarti pada CO2 kita tambah koefisiennya 8, gitu kan? Lalu
H di sini ada sebesar 18. Sementara H di sini ada berapa? 2. 2 kali berapa nih biar 18? 2 kali 9 ya. Berarti di sini 9. Sekarang si O. O di kiri 2. O di kanan 2 kali 8 berapa? 2 kali 8 16. 16 tambah 9 berapa itu? 20 25 ya. Nah, berarti dah kita tambahkan aja di sini koefisiennya. Ini dikali 12,5. Boleh ya kita buat koefisiennya di sini bersetengah-setengah, itu boleh. Ya, delta H sama dengan minus 5640 kilojoule. Nah, gitu. Ya. Jadi apabila ada hidrokarbon dibakar seperti contoh yang saya buat tadi, CH4, ini kan hidrokarbon ini, metana, ya kan? CH4 dibakar berarti tambah O2. Hasil akhirnya nanti pastilah dia CO2 tambah H2O. Itu udah ini ya, udah pasti gitu. Nah, kita lanjutkan ini tadi, CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Baru setarakan lagi seperti yang tadi. Pokoknya nih intinya saya bilang bahwasanya apabila senyawa hidrokarbon dibakar, maka hasil akhirnya nanti adalah CO2 dan H2O. Maka langkah selanjutnya yang harus Ananda pikirkan adalah setarakan reaksinya itu. Dan apabila dalam suatu reaksi termokimia ada dia tambah O2, berarti itu termasuk reaksi pembakaran. Paham ya anak-anak ustazah ya? Nah, baik, kita lanjutkan yang keempat, yaitu reaksi penetralan standar. Reaksi penetralan standar yang disimbolkan dengan delta HN. Normal ya, normal, penetralan. Apa yang dikatakan, apa itu reaksi penetralan atau penormalan? Yaitu reaksi perubahan entalpi yang diperlukan atau yang dilepaskan untuk menetralkan satu mol basa oleh asam. Menetralkan basa oleh asam, namanya menetralkan ya. Jadi kalau yang dinetralkan itu ya biar jadi netral, asam tambah basa gitu ya. Dinetralkan basa oleh asam yang diukur dalam keadaan standar. Contohnya nih, basanya kita ambil adalah NaOH ditambah dengan asam sulfat. Nah, NaOH itu basa, H2SO4 ini adalah asam. Ini basa, ini asam. Saja kok tahu ini basa, ini asam. Nah, insya Allah ini di kelas 11 ini juga kita pelajari materi kita di semester 2 sepertinya. Nanti kita akan belajar khusus tentang asam basa beserta nanti nilai pH-nya kita pelajari nanti, panjang kali lebar nanti pelajari itu ya. Jadi basa dinetralkan dengan asam, hasil akhirnya adalah NaHSO4 tambah air. Inilah dia garam, inilah dia air. Penetralan, jadi dia asam tambah basa, hasilnya adalah garam tambah air, netral. Siapa sih netralnya? Garam, garam itu netral ya. Jadi saya ulangi kata kuncinya tadi, mulai dari awal ya. Ada empat yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah delta HF, yang kedua adalah delta HD, yang ketiga adalah delta HC combustion ya, delta HC, dan yang keempat adalah delta HN. Ya, delta HF ini adalah pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau delta HD penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau delta HC pembakaran dengan menggunakan oksigen. Sedangkan delta HN penetralan basa oleh asam. Kalau dia ini ciri-cirinya, ini unsur-unsurnya dulu baru
senyawa. Itulah dia dikatakan reaksi pembentukan, harus dari unsurnya ya, harus unsur. Kalau dia senyawa itu tidak termasuk. Sedangkan kalau dia diffraction, kalau dia penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Dan tandanya nanti dibalik. Kalau dia pembakaran, ingat Ustazah bilang kalau ada oksigen, ada tambah O2 dibuat di situ, berarti itu sudah termasuk reaksi pembakaran. Dan jika senyawa hidrokarbon dibakar, maka hasil akhirnya adalah CO2 tambah H2O. Dan untuk penetralan, reaksi penetralan asam tambah basa, hasil akhirnya adalah garam tambah air. Ini nanti kita bahas di semester berikutnya insyaallah. Demikian anak-anak Ustazah, saja tunggu tadi ya, ini dari mana ini datangnya ini? Biar tidak ditidurkan itu buku kelas 10-nya FE 2O3 ini datangnya dari mana. Oke, demikian anak-anak Ustazah, barakallahu fikun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.